Pada episode sebelumnya, tiba-tiba, dia menemukan perubahan mengejutkan terjadi di tubuhnya. Dia tidak dapat melihatnya sebelumnya, karena hanya mata surgawi yang dapat melihat pemandangan ini secara samar-samar. Itu di sini. Aku akan menggunakan ini untuk melampaui diriku sendiri, kata Si Hao. Di kedalaman dagingnya, gumpalan cahaya terlihat, tenang dan tidak bergerak, tertidur di dalam. Bahkan dengan mata surgawi, itu masih agak kabur, tapi dia sekarang yakin itu adalah api yang sangat familiar. Dia pernah melihat ini sebelumnya. Itu benar-benar mengenai tubuhku. Aku tidak pernah menyadarinya selama ini. Itu tidak melukaiku. Si Hao sangat terkejut. Dia sebelumnya pernah melihat nyala api di samping 9 peti mati yang sangat misterius. Itu sebelumnya telah mengusir api bulan hijau, jadi orang bisa membayangkan betapa kuat dan tak terukurnya itu. Dia sebelumnya pernah mendengar Ki Daolin menggerutu tidak jelas pada dirinya sendiri bahwa nyala api ini dapat membakar segala kejahatan, membersihkan langit dan bumi. Dari sudut pandang tertentu, itu tidak bisa dianggap sebagai nyala api, karena terbuat dari simbol-simbol. Satu-satunya alasan mereka menyebutnya api adalah karena simbol misteriusnya bersinar. Mereka bergabung bersama dan tampak seperti api. Bagaimana dia bisa memanggilnya dan mentransfernya? Simbol-simbol misterius ini mengandung rahasia yang luar biasa. Jika dia bisa memahaminya, dia mungkin punya solusi untuk semua hal yang menguntungkan dan aneh. Tidak peduli berapa banyak yang datang, dia mungkin bisa membakar semuanya. Si Hao mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi dia tidak bergerak, tidak aktif. Selama beberapa hari berikutnya, indera ilahi Si Hao meresap ke dalam tubuhnya, menjelajahi simbol-simbol misterius ini. Dia ingin menghidupkannya kembali sehingga dia bisa berkomunikasi dengannya. Namun, dia kecewa, tidak bisa memperoleh sedikit pun kemajuan. Setelah menghela nafas ringan, Si Hao bangkit. Dia berjalan turun dari batu pemahaman Dao dan melihat ke kejauhan. King Yi, tolong bakar aku dengan api bulan hijaumu. Dia tiba-tiba mengatakan ini. Apakah kamu menjadi bodoh? Kelinci kecil itu berkata dengan tidak jelas sambil mengunyah obat suci, menatapnya dengan mata melebar. King Yi dan Cao Yusheng juga tercengang. Asal-usul api kuno berwarna hijau sangat mencengangkan, lahir di zaman kuno abadi, yang dikenal sebagai benih abadi, yang ditinggalkan oleh King Yu yang abadi dan tak tertandingi. Menggunakannya untuk membakar diri sendiri, pasti tidak ada hasil yang baik darinya. Alasan mengapa King Yi baik-baik saja adalah karena nyala api ini mengenalinya. Mereka hidup berdampingan satu sama lain, dan dia memiliki peluang untuk mendapatkan warisannya. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja asalkan sedikit lebih lemah. Saya memiliki sesuatu dalam diri saya yang perlu saya uji, kata Si Hao. Ketika King Yi mengetahui bahwa api lainnya ada di tubuh Si Hao, dia merasa terkejut. Sebenarnya ada hal seperti ini yang terjadi. Untaian api hijau merembes keluar, perlahan mendekati tubuh Si Hao, sangat lembut. Itu memasuki tubuhnya, murni seperti cahaya bulan hijau. Itu sangat menyakitkan. Si Hao meringis. Begitu dia mendekat, dagingnya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Dia merasakan sakit yang tiada tara. King Yi dengan hati-hati mengendalikannya, setelah apinya tenang, kekuatan serangannya berkurang. Dia memindahkannya lebih dekat ke wilayah di mana api misterius itu tertidur. Tiba-tiba, cahaya warna-warni menyala, simbol-simbol bersinar terang. Api bulan hijau mundur dengan sendirinya, tidak melangkah lebih jauh. Tidak ada gunanya meskipun dia mencoba mengendalikannya. Si Hao menghela nafas. Sepertinya dia tidak bisa bergantung pada api ini lagi. Tidak ada jalan lain kecuali dia bertindak ceroboh, membelah tubuhnya sendiri dan membela diri dengan area dagingnya. Hanya saja, itu terlalu menyedihkan. Karena ada orang lain yang bisa lulus uji coba ini, maka saya juga bisa. Saya harus memikirkan cara untuk menapaki jalan ini. Si Hao untuk sementara menyerah pada pemikiran itu. Nyala api adalah tangan terakhir yang paling enggan dia mainkan. Jika masih ada kemungkinan, dia tidak akan menggunakannya. Itu karena meskipun dia membelah tubuhnya sendiri, jika simbol itu tidak mau bergerak, masih ada kemungkinan itu tidak akan membantunya. Semua orang yang mampu sukses sejak zaman kuno, tanpa kecuali, harus menggunakan aliran energi abadi itu.
Selama Anda bisa bertahan, ketika Anda bisa mengendalikannya sendiri, Anda bisa mengalahkan semua orang yang menghalangi Anda, kata Cao Yusheng. Si Hao mengangguk, tidak mengatakan apapun. Dia memasuki budidaya isolasi lagi, bukan untuk menyalakan api Dao, tetapi untuk memahami dirinya sendiri pada tingkat yang lebih dalam, untuk mengamati daging dan jiwanya sendiri, menggali semua potensi. Apakah yang kamu katakan itu benar? Yang disebut masa lalu kuno adalah era besar kuno abadi, bukan? Apakah kamu yakin ada kejadian buruk saat itu? Kelinci kecil itu bergumam. Itu hanya sesuatu yang saya spekulasikan. Saat ini, dia membutuhkan kepercayaan diri, kata Cao Yusheng. Kelinci giok bulan memutar matanya, tidak memperhatikannya lagi. Saat ini, terlepas dari apakah itu King Yi atau batu penyerang ilahi, tidak satu pun dari mereka yang bisa memberikan banyak bantuan, hanya bisa khawatir. Namun, warisan Cao Yusheng gemuk itu aneh, dan dia tahu cukup banyak. Si Hao tidak bertindak gegabah. Dia terus mengamati darah makhluk tertinggi, karena dia selalu merasa untaian energi abadi itu tidak tersebar dan malah terserap ke dalam. Tidak mungkin tidak ada perubahan sama sekali. Dia menunggu dengan sabar. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya menemukan sesuatu yang berbeda dengan mata surgawi Dao bela diri miliknya. Simbol jenis baru mulai bermunculan, berevolusi, terbentuk, dan saling terkait. Si Hao terkejut. Terlepas dari penggabungan simbol tangan surga dan reinkarnasi, jenis simbol ketiga muncul dalam darah makhluk tertinggi, hanya saja, simbol itu masih dalam tahap awal, sulit untuk memastikan kemampuan seperti apa sebenarnya yang dimilikinya. Dia mencurahkan seluruh konsentrasinya ke dalamnya, diam-diam mengamati dan merasakan perubahannya dengan cermat. Baginya, ini adalah pengalaman yang benar-benar baru. Dia menyaksikan proses kelahiran teknik berharga yang sangat kuat. Samar-samar dia bisa melihat asal-usul dan perkembangan jalan budidaya. Semangat primordialnya benar-benar terbenam, mengamati dengan cermat dan diam-diam menerima pencerahan. Jenis pengembangan ini sangat sulit diperoleh oleh para kekuatan. Namun, berapa banyak orang yang mampu mencapai hal ini? Jumlah orang yang memiliki mata surgawi sangat sedikit, dan setelah mendapatkannya, bagaimana mereka bisa menghadapi peluang seperti ini? Secara pribadi menyaksikan lahirnya teknik yang tak tertandingi. Mengalami evolusi jenis ini, bagi Si Hao, adalah pembukaan dunia baru. Baginya, hal itu memiliki makna yang tak terbayangkan. Jalan budidaya, jalan asal-usul, jalan kenaikan, juga serupa. Begitulah adanya, dibangun sedikit demi sedikit, dan baru kemudian akan berkembang seperti sekarang ini. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, darah makhluk tertinggi perlahan-lahan menjadi tenang, dan simbol-simbol itu menghentikan transformasinya, memasuki kondisi hibernasi. Teknik ketiga yang tak tertandingi, tidak diragukan lagi, akan segera terwujud. Itu hanya butuh waktu. Karena itu, Si Hao menutup matanya, pikirannya berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang sangat lama. Baru setelah itu dia berjalan turun dari batu pemahaman Dao dengan perasaan sangat kaya. Hasil panennya luar biasa. Akan ada suatu hari ketika saya akan membangun metode kultivasi yang benar-benar baru, yang berbeda dari era besar kuno abadi, yang juga berbeda dari era besar saat ini, jalan yang sama sekali berbeda yang akan melampaui yang di atas. Si Hao berkata pelan. Pemikiran seperti ini muncul di benaknya. Ketika yang lain mendengarnya, mereka semua menjadi ketakutan. Keberanian macam apa ini? Apakah dia akan menghasilkan sistem budidaya yang sama sekali berbeda? Mereka merasa hal itu tidak realistis. Membuka jalan berbeda lebih sulit daripada mendaki ke surga. Era besar kuno abadi memiliki warisan benih abadi. Era hebat ini mengolah teks tulang, jadi sulit bagi mereka untuk membayangkan jenis jalan lain apa yang mungkin ada. Mungkinkah sistem lain muncul? Jalannya panjang. Saat ini, saya hanya dapat mengumpulkan pengalaman, hanya memiliki sedikit pemikiran yang samar-samar, tidak berdaya untuk melakukan apapun sekarang. Namun, di masa depan, hari itu akan tiba, kata Si Hao. Boom! Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dari langit, meledakannya hingga ia terbang keluar, tubuhnya berlumuran darah. Petir itu sangat menakutkan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Namun, Si Hao berhasil melewatinya. Kelinci kecil itu tercengang, lalu berteriak, "Lihat, kamu berbicara sembarangan. Lihat, kamu bahkan tersambar petir."
Ekspresi batu penyerang ilahi, King Yi, dan Cao Yusheng berubah. Pikiran mereka sangat terguncang. Era besar ini sudah tanpa kesengsaraan petir, menghilang seiring berakhirnya era besar terakhir. Namun, saat ini, secara tak terduga muncul lagi. Dikabarkan bahwa di zaman kuno abadi, ada makhluk tak tertandingi yang mengejutkan langit dengan kata-kata mereka, sehingga memicu kesengsaraan petir yang besar. Namun, itu adalah sesuatu yang terjadi di era besar kuno abadi. Bagaimana mereka bisa muncul di era ini? Mereka melihat ke arah Xihao, ekspresi mereka aneh. Mungkinkah jalur kultivasi seperti ini benar-benar akan muncul di masa depan? Jika itu benar-benar terjadi, maka efeknya pasti akan luar biasa, pencapaian tiada akhir. Xihao dengan tenang memahaminya lagi. Dia mengamati perubahan yang terjadi pada darah makhluk tertingginya, dan hanya setelah sebulan berlalu dia membuka matanya, bersiap untuk keluar dari isolasi dan menyalakan api 3000 dao. Hati-hati, lakukan hanya apa yang kamu mampu. Apalagi yang bisa mereka katakan? Mereka tidak bisa menasihatinya agar tidak melakukan hal ini, jadi mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Segera setelah itu, ke-3000 jalur batu biru menyala, terbakar dengan ganas. Simbol meluap ke langit, segera menelan langit, seolah-olah akan mengoyak langit. Tidak diragukan lagi, gangguan di sini telah menimbulkan beberapa ketidakberesan di beberapa dunia kecil. Setiap orang dapat merasakan energi aneh menyebar di udara. Fluktuasi guncangan jantung semakin meluas, membuat mereka semua merasa kaget dan bingung. Api dao jalur batu biru membakar 9 langit, dunia bergemuruh. Sebuah tungku dipadatkan, membungkus Xihao. Simbol 3000 dao besar berubah menjadi api, melakukan pemurnian. Tempat ini bergemuruh dengan suara dao, mengguncang langit dan bumi. Kerusuhan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan melebihi perkiraan mereka. Batu penyerang ilahi bahkan membentuk formasi untuk mengisolasi tempat ini, namun riak yang tak terbatas masih menyebar ke segala arah, menyebar keluar. Kamu. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, Xihao mengeluarkan suara gemuruh. Meskipun seluruh tubuhnya terbakar hitam, ada gelombang vitalitas yang kuat yang melonjak keluar. Tatapannya semakin terlihat seperti petir dingin. Dia sudah bangun. Meski kali ini dia terluka parah, kondisi tubuhnya sangat buruk, tidak seserius yang mereka bayangkan. Bagian dalam tubuhnya bersinar. Segera setelah itu, kekuatan besar melonjak dari dalam keluar, memulihkan tubuhnya yang terluka, sinar cahayanya cemerlang. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dia bahkan tidak menggunakan setengah buah ginseng, namun tubuhnya sudah pulih secara kasar, berhasil melewati penyempurnaan api. Untaian energi abadi juga muncul, melilitnya seperti naga sejati, bergerak di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak menyendiri dan transenden. Dia berhasil. Xihao tidak membuang waktu. Dia meminta King Yi, kelinci kecil dan yang lainnya untuk mengirimkan obat-obatan. Dia dengan cepat melahapnya untuk memulihkan tubuhnya ke kondisi optimal. Itu karena hal yang tidak menyenangkan sudah mendekat, mencapai luar jalur batu biru. Kali ini tidak persis sama. Itu bukan kabut abu-abu, melainkan aliran energi hitam pekat seperti tinta. Ada keheningan yang mematikan. Ia tidak memiliki kekuatan hidup. Dapat dilihat bahwa beberapa angka mendekat. Lampu kuno tergantung di langit, mengeluarkan cahaya dingin. Kali ini, jumlah sosok yang muncul sedikit berbeda, tanpa disangka lebih sedikit dari mereka yang menjulang tinggi di kabut hitam. Apakah kesulitannya berkurang? Bahkan surga sepertinya ingin membantunya. Batu penyerang ilahi bergumam, mengungkapkan ekspresi bahagia. Semoga saja demikian, kata Cao Yusheng. Namun, segera setelah itu, mereka menutup mulut, memperlihatkan ekspresi terkonsentrasi. Mereka menatap ke depan dengan tidak percaya. Sosok pertama yang muncul bertubuh tinggi dan tegap, matanya cemerlang. Di punggungnya ada sepasang sayap hitam pekat dengan pola emas. Astaga, itu adalah sayap Kunpeng, hanya saja, warnanya tampak agak melenceng. Kelinci kecil itu berteriak kaget. Tidak salah lagi energi itu. Makhluk kedua muncul, petir berwarna hitam melilitnya, tubuhnya membawa noda darah hitam pekat, seolah baru saja mundur dari medan perang, armor di tubuhnya penuh lubang. Ini, jangan bilang kalau itu dibuat menurut gambar Kaisar Petir, kan? Batu penyerang ilahi tergagap.
Makhluk ketiga berjalan keluar, tubuhnya melengkung dengan gelombang cahaya kesusahan surga. Makhluk keempat keluar. Kelihatannya sangat aneh, tampaknya berubah dari orang tua menjadi anak-anak, terus berubah, seolah-olah sedang menjalani reinkarnasi. Tidak baik. Ketika orang-orang ini melihat keempat makhluk ini, mereka semua ngeri, karena mereka terlalu kuat, semuanya berevolusi hingga batasnya. Apakah masih ada lagi? Mereka tidak tahu. Tidak seburuk itu. Kali ini, saya akan menghilangkan semuanya sekaligus. Saya ingin melihat apakah akan ada kejadian yang lebih tidak menyenangkan. Jika ada, maka aku akan memusnahkan semuanya. Si Hao berkata, suaranya bergema di seluruh dunia ini. Saat ini, ke-3000 jalur batu biru bergoyang sebagai respons. Tidak peduli siapa yang melihat hasil ini, pikiran mereka semua akan gemetar. Sekelompok orang yang begitu kuat, jelas merupakan hasil dari teknik berharga yang ditampilkan hingga batasnya, bekerja sama untuk menekan si Hao. Salah satu dari makhluk-makhluk ini dapat mengabaikan dunia sambil bergerak, menunjukkan rasa jijik terhadap semua makhluk lain di level mereka. Sekarang mereka berempat berjalan bersama, bagaimana mereka bisa dihentikan? Kabut hitam menyerbu, menyebar ke 3000 jalur kuno, memenuhi tempat ini dengan rasa dingin dan niat membunuh. 4 ahli kuat berjalan mendekat selangkah demi selangkah, semua aura mereka menakjubkan. Mereka mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka bukanlah tubuh yang ditutupi baju besi perunggu, berbeda dari apa yang mereka lihat di masa lalu. Yang satu mengenakan pakaian berbulu, yang lain mengenakan baju besi yang penuh lubang, semuanya hidup dan hidup. Mata orang-orang ini bersinar-sinar, tidak kaku dan tidak fleksibel seperti sebelumnya. Ketika mereka membuka dan menutup mata, pancaran cahaya yang menakjubkan terlihat, seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Hal ini membuat orang-orang gemetar dalam hati. Situasinya tidak terlihat bagus. King Yi, Cao Yusheng, dan kelinci kecil semuanya sangat khawatir, tapi mereka tidak bisa menawarkan bantuan apapun. Mereka mundur, hanya bisa menyaksikan pertempuran ini. Si Hao tidak mengeluarkan senjata, berdiri di sana tanpa senjata, karena dia tahu bahwa ini adalah konfrontasi teknik yang berharga, persaingan daging. Benda-benda eksternal tidak berguna. Jika dia benar-benar mengeluarkan senjata, kemungkinan besar senjata itu akan hancur. Keempat ahli hebat itu terlalu luar biasa, semuanya sangat menakutkan. Meskipun musuhnya sangat kuat, si Hao masih harus bertarung. Ini adalah sidang terakhir. Begitu dia berhasil melewatinya, dia akan menjadi seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompong, menjadi raja. Jika dia gagal, maka tubuh dan daunnya akan terhapus, tidak ada lagi di dunia ini. Pertarungan hidup atau mati, apakah jalan di depan akan gemilang, semuanya bergantung pada pertempuran ini. Dia tidak punya jalan keluar, jadi dia harus percaya diri. Membunuh mereka semua. Si Hao berteriak, mengambil inisiatif menyerang. Dia melompat ke langit. Sepasang sayap kunpeng yang sangat besar muncul di belakangnya, bulu emas membawa garis-garis berwarna hitam, menutupi langit dan bumi. Dia menampilkan teknik kunpeng hingga batasnya. Semua sisi terguncang, kekosongan terbelah. Dia bertarung melawan 4 ahli hebat ini sendirian. Melawanku dengan teknik kunpeng. Yang menakutkan adalah pria bersayap kunpeng berwarna hitam di sisi lain benar-benar berbicara. Matanya cemerlang, membuat orang lain khawatir. Apakah dia memiliki kecerdasan? Apakah itu makhluk utuh, bukan makhluk yang dikendalikan oleh kekuatan misterius? Di belakang, batu penyerang ilahi berteriak aneh sambil gemetar hebat. Membunuh! Si Hao tidak bergerak. Segudang simbol muncul dari sayap kunpeng, bersinar cemerlang. Seolah-olah bintang tak berujung menghantam dari luar, menghantam 4 ahli hebat di hadapannya. Orang itu mengeluarkan suara gemuruh rendah. Sayap kunpeng berwarna hitam muncul, bergerak, menghantam sayap emasnya. Boom! Ini seperti tabrakan langit dan bumi, suaranya sangat keras. Seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh. Bulu sayap kedua individu ini beterbangan kemana-mana, terus-menerus berjatuhan, membawa bekas darah. Kekosongan itu runtuh, mengeluarkan suara gemuruh yang kuat. Pada saat yang sama, 3 ahli lainnya juga mengambil tindakan. Petir, reinkarnasi, tangan surga, semuanya menyerang. Seolah-olah matahari yang terik sedang meledak. Saat ini, tempat ini menjadi luar biasa megah,
Hanya saja keindahan seperti ini membuat hati seseorang bergetar. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya meluas melalui ruang angkasa ke segala arah. Tidak peduli di dunia kultivasi mana seseorang berada, mereka akan tetap gemetar saat melihat ini. Untuk mendistorsi kekosongan hanya dengan daging di alam budidaya itu, langsung meledakkannya, itu terlalu luar biasa. Sebuah tangan besar menampar, menyerang ke arah dada Si Hao. Itu adalah tangan surga, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Boom! Hamparan cahaya melonjak dari dalam daging Si Hao, berubah menjadi tangan besar, bertabrakan dengannya. Cahaya putih yang mirip dengan cahaya kenaikan menyerbu ke segala arah, sebuah konfrontasi di puncak kekuasaan. Petir. Setelah mengucapkan kata sederhana ini, makhluk Kaisar Petir bergegas mendekat. Sinar petir menyambar ke segala arah, awan kesusahan menutupi segalanya dengan padat, menyerang Si Hao. Boom! Seluruh tubuh Si Hao mengeluarkan cahaya. Petir tak berujung keluar dari sayap kunpengnya, menyapu ke depan seperti gelombang laut, menerjang individu itu. Setelah suara peng, kekosongan itu pecah. Ada busur petir di mana-mana, dengan pancaran cahaya menutupi setiap wilayah. Segera setelah itu, aura kuno menyapu keluar. Si Hao tahu bahwa ini adalah kekuatan reinkarnasi. Wajah orang itu terus berubah, dari orang tua menjadi anak-anak, dan kemudian kembali menjadi orang tua, itu sangat menakutkan. Sekarang dia menemukan teknik berharga semacam ini, Si Hao tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Namun, dia juga sangat berhati-hati, tidak membiarkan sedikit pun mempengaruhi dirinya. Dengan suara hong, simbol reinkarnasi melonjak, berbenturan secara intens dengan cahaya gemerlap di depan. Sihir. Tempat ini menjadi sangat kacau. Pertukaran serangan pertama ini sudah sangat intens, membuat orang lain gemetar. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, kelima orang itu terus bertabrakan, suara yang dihasilkan memekakkan telinga. Energi mematikan menyebar ke segala arah. Jenis pertempuran ini melebihi imajinasi semua orang di level ini, benar-benar mengejutkan dunia. Ini bukan hanya konfrontasi antara orang-orang di alam api ilahi. Itu sudah melampaui batas yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang di level ini. Itu terlalu cepat. Kecepatan seperti ini melebihi pemahaman orang normal. Itu semua hanyalah bayangan, sejauh mana kecepatannya saja sudah mempengaruhi stabilitas ruang di sekitar tempat ini, seolah-olah bahkan waktu pun menjadi terdistorsi. Bukan makhluk, tapi sejenis perwujudan dari 4 jenis misteri mendalam yang berevolusi hingga batasnya. Hal-hal apa yang melekat pada kesadaranmu? Si Hao kaget dan bingung. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia merasakannya, indera keilahiannya yang kuat memberitahunya bahwa ini bukanlah makhluk sejati. Meski terlihat nyata, masih ada lubang di keberadaannya. Mungkinkah aku berada dalam ilusi dan berjuang melawan diriku sendiri? Si Hao mengembangkan kecurigaan, merasa bahwa dia mungkin sedang berjuang melawan misteri mendalam yang dia pahami, seolah-olah dia langsung mengetahui semuanya. Apakah kejadian-kejadian aneh dan aneh itu hanya sebatas ini saja? Boom! Si Hao menerima pukulan, serangan itu berasal dari individu tangan surga. Jika bukan dia, orang lain pasti sudah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi pasta berdarah. Dialah yang memiliki teknik berharga ini, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya teknik itu. Cahaya bencana surga muncul di belakangnya, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan, buru-buru memblokirnya. Peu! Darah memercik keluar. Punggung Si Hao terluka, dan mulutnya juga mengeluarkan banyak darah. Pada saat yang sama, teknik rahasia Kaisar Petir muncul. 10.000 pancaran-pancaran petir terjalin, dan kemudian banyak bintang muncul, seolah-olah ini adalah lautan kosmos. Mereka mengelilinginya di dalam, semuanya dihasilkan oleh petir. Si Hao mengalami serangan lagi, busur petir mengeluarkan suara pipak di sekelilingnya. Siapa yang peduli siapa kalian sebenarnya? Aku hanya akan menekan dan membunuh kalian semua. Dia berteriak, tidak memikirkan apapun lagi. Dia memusatkan perhatiannya, bertarung dengan semua yang dimilikinya. Pertarungan besar itu terlalu intens. Si Hao melawan 4 musuh, semuanya tidak lebih lemah dari dirinya. Sejauh dalam hal teknik yang berharga, keempatnya mencapai batas kesempurnaan. Mereka menyimpang dan berkelok-kelok, bertarung tanpa henti.
Harus dikatakan bahwa Si Hao menyalakan 3.000 api Dao, jadi kekuatannya meningkat pesat, menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih penting lagi adalah pemahamannya tentang Dao, analisisnya tentang jalan masa depannya telah matang, dipenuhi dengan niat Dao, simbol-simbol memenuhi langit. Awalnya, kekuatan mereka serupa, tetapi pemahamannya tentang Dao dan dunia relatif jauh lebih besar, dan dengan demikian, dia mampu memahami 4 ahli hebat ini. Lagi pula, meski keempat ahli ini kuat, tubuh mereka masih bermasalah, tanpa pengalaman sebanyak dirinya. Pertarungan berlangsung sengit. Si Hao terus-menerus batuk darah. Meski dia kuat, serangan dari segala sisi tetap menempatkannya dalam bahaya besar. "Segel, buka!" Si Hao berteriak. Di dalam tubuhnya, darah makhluk tertinggi melonjak. Dia menunjukkan teknik rahasia bawaannya untuk menekan 4 ahli hebat. Tangan surga dan reinkarnasi bergabung menjadi satu, dan bahkan ada simbol aneh jenis ketiga yang muncul, bergabung menjadi satu. Ini adalah kartu truf yang dia andalkan. Dia sebelumnya telah meneliti dan mempelajarinya, namun akhirnya memutuskan untuk menyegelnya. Dia tidak menggunakan kekuatan jenis ini sebelum menyalakan 3.000 api Dao. Benar saja, karena dia telah menyegelnya, tidak ada musuh yang memperlihatkan misteri mendalam seperti ini. Dia menampilkannya sepenuhnya, merobek kekosongan. Cahaya cemerlang mengelilingi langit dan bumi. Peu. Di sisi lain, makhluk dengan sayap kunpeng menerima serangan gemilang ini, meledak keluar, dagingnya terkoyak-koyak. Ci. Orang yang memiliki simbol reinkarnasi kepalanya disapu oleh seberkas cahaya suci. Darah melonjak. "Aku akan membunuh kalian semua!" Si Hao meraung. Dia menyerang ke depan, hendak melenyapkan semua keberadaan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan.